Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, hari ini kita berdoa bersama. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begins. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, sebelum melaksanakan pembelajaran, kita akan bernyanyi bersama. Kita akan menyanyikan dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Tapi liriknya menyerupai Pak Isnah ya. 1, 2, 3. Ayo semua kita belajar dengan giat. Ayo semua kita belajar dengan penuh semangat. Kita semua pasti bisa walaupun dari rumah. Tidak lupa untuk berdoa dan jaga kesehatan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang hak kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian kita belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Dan kita akan belajar informasi penting yang ada pada teks. Nah, silakan anak-anak untuk menyiapkan bukunya dan menyiapkan alat tulisnya. Lalu, kalau sudah, simak materi berikut ini ya. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting pada teks. Namun sebelum kita mempelajari materi informasi penting pada teks, kita belajar terlebih dahulu mengenai apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita memasuki hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada pula bentuk hak sebagai masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Dan yang keempat, hidup tenang dan damai. Bentuk kewajiban sebagai masyarakat yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, membantu tetangga yang terkena musibah. Ada pula bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kita memasuki materi mengenal tangga nada mayor dan minor. Nah, apa itu tangga nada? Tangga nada adalah susunan nada yang berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Nada adalah bunyi yang getarannya teratur. Nada dapat disimbolkan dengan notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Di sini Bunda mempunyai contoh notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Salah satu jenis tangga nada adalah tangga nada diatonis. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh interval atau jarak nada dari tangga nada diatonis mayor. Lagu bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh lagu bertangga nada diatonis mayor adalah Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Yang kedua, tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada sebagai berikut. Nah, ini adalah interval atau jarak nada tangga nada diatonis minor. Lagu ini bersifat sedih dan kurang bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada lat. Contoh lagu bertangga nada diatonis minor adalah Gugur Bunga, Syukur, dan Bubui Bulan. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, kita memasuki materi informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Manfaat informasi adalah untuk mengetahui atau memahami segala sesuatu. Cara mendapatkan informasi dari teks bacaan yang pertama, membaca judul teks bacaan. Yang kedua, membaca teks untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan di setiap paragraf. Bunda mempunyai kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, contohnya keadaan atau perbuatan. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Yang kedua, kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dilakukan? Kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Kata tanya selanjutnya adalah siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan. Contohnya, mengapa menghemat air itu perlu? Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian, berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah benda. Contohnya, berapa biaya penghematan air? Menyajikan informasi penting dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Contohnya, ada judul, kemudian kata tanya, berapa, apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Di sini Bunda mempunyai contoh teks bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas.
Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon, semakin banyak oksigen. Nah, contoh peta pikiran yang berjudul Hari Menanam Pohon. Kapan? Jawabannya 28 November. Di mana? Jawabannya Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Pohon apa yang ditanam? Jawabannya pohon yang buahnya dapat dimakan. Mengapa? Jawabannya agar semakin banyak pasokan oksigen. Siapa? Jawabannya pemerintah bersama rakyat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu menanam pohon. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham materi pada hari ini? Mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang pertama, kita belajar tentang hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kedua, kita belajar tanda nada mayor dan minor. Ketiga, kita belajar informasi penting pada teks. Nah, silahkan anak-anak untuk mengerjakan kuis yang ada di website e-learning Teladan. Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal. Jangan lupa di rumah tetap belajar, menjaga kesehatan, serta berbakti kepada kedua orang tua. Karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.